pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun disegel oleh Jepang. Tetapi, pada radio internasional, yaitu radio BBC London, menyiarkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Dan melalui Sultan Syahrir, Indonesia mendapatkan informasi tersebut. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saat ini saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk kita semua. Bahwasannya saat ini Jepang sedang menyerah pada pihak sekutu. Saya mendengar kabar ini melalui radio luar negeri. Oleh karena itu, saat ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Sungguh kabar yang menggembirakan. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan, Bu? Biar saya perjelas. Saat ini, Jepang sudah lagi tidak memiliki kekuasaan di Indonesia karena sudah menyerah pada pihak sekutu. Sedangkan pihak sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Baiklah, bagaimana kalau kita sekarang pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini? Apakah kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa, Bu? Para pemuda datang. Katanya ingin membicarakan hal penting. Baik, saya akan segera menemui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi gini Bung, kami semua telah mendengar berita bahwa kekalahan Jepang terhadap sekutu, dan oleh karena itu saat ini posisi kekuasaan Indonesia sedang kosong, dan kami semua setuju bahwa Bung Karno serta Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan lakukan secepatnya setelah kita berunding dengan anggota PPKI yang lainnya. Tidak bisa, Bung. Kita tidak bisa menunda lagi karena saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika kita memproklamasikan kemerdekaan secepat ini? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Inilah waktu yang tepat, Bung. Baiklah, nanti saja.
setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat bersama PPKI. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi bangsa Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah salah satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka karena hadir di Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berbicara dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Setelah para golongan muda tersebut meninggalkan rumah Soekarno, ia pun menghubungi golongan tua untuk menuju kediamannya demi membahas hal tersebut. Bagaimana, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya jangan terlalu gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan hal ini dengan matang. Saya setuju, karena hal tersebut adalah hal yang sakral. Sementara kita harus berwaspada kepada negara sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Ya, lagi pula mereka masih muda, dan mereka tidak memikirkan hal ke depannya. Baiklah, Bung. Kita sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Lalu apa yang harus kita lakukan sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta, agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok di sana, keamanannya terjamin dan tempatnya strategis? Pendapat yang baik, Bung. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, para pemuda menuju ke kediaman Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno! apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan mengenai proklamasi ini, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa hal ini akan dibahas pada sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu karena penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin? Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai proklamasi. Kami belum mempersiapkan hal ini dengan baik. Tapi kami yakin kita bisa bangkit dan kita bisa. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Asalkan kita yakin, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyiapkan pertahanan dari serangan Jepang. Bagaimana keputusannya, Bu? Baiklah,
kita akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Di mana kacamataku? Ini, Bung. Ini pas. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, saya panggilkan dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk melaksanakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar itu? Silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Baiklah, sebentar saya ambilkan. Ini, Bung, pena dan kertasnya. Terima kasih, Laksamana. Sama-sama. Para pemuda Insinyur Soekarno, Ahmad Soebardjo, dan Muhammad Hatta merumuskan proklamasi. Baik, bagaimana untuk penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kita sudah sepakat bahwa proklamasi tidak ada campur tangan dengan Jepang. Baik, adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi merdeka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul, bagaimana jika naskah proklamasi ini yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia? Baik, usulannya bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Terima kasih ya Ibu telah menemani saya di saat masa-masa yang sulit ini. Oh ya, terima kasih pada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, hanya kain merah dan putih saja. Lantas bagaimana Pak? Tentu saja, kalau begitu kita buat bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baik Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah Pak, bersiap saja dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Fatmawati menjahitkan bendera Sangsaka Merah Putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan kita. Siap Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Kerjakan. Siap Bung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.